Nah, mulai dulu niku menjadi sunai pangeran. Setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Ini kok istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili. Yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Diadili. Sesuatu yang haram, yang ilegal, yang enggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Nah, wong sugih itu ya menungso, itu rasa wedi pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya wong sugih ini udah urunan ngontrak wong sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini ya akal-akal bulus ngoten. Jadi cara politik nak tidak sedikit kiai jago, sebelahnya jago, nak kurang jago boleh joker. Berarti ini mulai ini. Jadi semenjak dulu kesalahan dijual di dunia cerita kuno. Digolak-golaki walhasil ketemu ana wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa itu sing jenenge Balaam. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Ya namanya Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil Balaam dirayu. Pertama tidak mau. Wailah, wah itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimullah? Apa aku kualat ngelawan sinten Musa? Ya mulai dia gitu. Salam tempel itu nak nyakang, uang buat nolak. Jadi salam tempel 200.000, 100.000, uang gampang nolak. Ya bisa ngeklaim aku rasa yang salam tempel, banyak 100-200. Akhirnya ditingkatkan, upet ini apa? Ditingkatkan. Mulai 5 juta, 10 juta, mulai mikir salah. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlasa ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Faqusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Watlu lan macakno sira Muhammad. Ngajarno sira Muhammad, to macakno sira Muhammad ya Muhammadu Muhammad. Bahwa cakno alal Yahudi ini berarti ngatasi kelompok Yahudi alaihim ngatasi kelompok Yahudi ayil Yahudi dikeceng Yahudi naba alladzi ing ceritane wong utawa ing beritane wong khobarul ladzi tegese ing ceritane wong atainahu kang maringi ingsun hu ing man ayatina ing pira-pira ayat ingsun dadi paringi ngalim diparingi pinter fansalah minha mongko dadi lepas sapa Allah lepas minha sanging ayat akhara tegese metu sapa lagi di kufrihi sebab kekafirane Allah atau mental kekafirane Allah kama tak rujuk kaya oleh metu ora mlungsungi cara Jawa mlungsungi apa al hayatu apa ular mincil dia saking kulite ular mlungsungi ganti kulit. Wa huwa ta'ala iku Balaam bin Ba'ura iku jenenge Balaam bin Ba'ura min ulama Bani Israil tengah saking pinter-pintere wong Bani Israil suila den suwuni sapa Balaam ayat wa yen to maksudna sapa Balaam ala Musa ing atase Musa wa udialan den hadiahno ilahi maring Balaam apa seun apa perkara dadi kira-kira ya asal gelem maksudna Nabi Musa pada mongko maksudna sapa Balaam, to ndongakno elek sapa Balaam. Fangqala fa alaihi, mongko dadi kawalik apa donga alaihi melarat ning atase Balaam. Maksude kebalik ndekne dhewe sing untuk matur. Wansal alan dadi melek to dadi ketarik, dadi napa menjulur apa lisane Balaam ala sopiye. Tumeka maring dadane Balaam. Fa'at ba'ahu syaiton, mongko ngetuti, mongko baturi atau ngetuti bu ing Balaam sapa setan setan. Ai fa'at drokahu tegese iso nyusuli sapa setan bu ing Balaam.
Fasara moko dadi sapa Bal'am iku qarinahu dadi kancane setan. Faka minal ghawin. Mongko ana sapa Bal'am iku minal ghawin setengah saking sing sesat kabeh. Walau si ina umpama lamun karep sapa ingsun larufa'na bihi. Yektine iso ngangkat sapa ingsun ku ing Bal'am. Umpama aku ngresakno tak angkat ila manazilul ulama itu maka maring derajate pira-pira ulama. Dia sebab ayatna. Bi an waqfiqahu lil amali gambare arep ento ngekeki taufik ingsun Allahu ing Bal'am lil amali krana ngamal. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Walakinnahu tetapi nute Bal'am iku akhlada iku ngrasa abadi, ngrasa napa iki? Ngrasa abadi, ngrasa tenang, nyaman iku sapa Bal'am esakan. Tegese ngrasa nyaman sapa Bal'am ilal ardi itu meka maring bumi. Ai dunya tegese nyaman ning gone urusan dunya. Wa malalan condong sapa Bal'am ilaha maring dunya. Watta hawa lan anut sapa Bal'am hawa ing hawa nafsune Bal'am ing nafsune Bal'am. Fi du'aihi ilaiha ing dalem masalah ibadah Bal'am ilaiha diarahno maring dunya. Fawadokna gu mongko nginakno ingsun gu ing Bal'am. Pamasaluhu mongko te perumpamane Bal'am sifatuhu tegese utawi sifate Bal'am kama salil kalbi kaya asu anjing. Intahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Intahmil lamun nekan sira, maksudnya nyentak sira alaihi ngatasé asu. Ditor di kelawan nyentak, kelawan ngusir wajah drilan ya tegese ngusir, kelawan nglarang atau ngusir. Yalhas mongko melet-melet, mongko menjulur-julurkan lidah, melet-melet apa kalbu. Ayat delak tegese dadi julur-julur atau melet-melet apa lisan iku apa ilate kalbun. Autat rubuh utawa ninggal sira ing kalbu. Ora mbok sentak mbok beno ya yalhas tetep melet-melet apa kalbu. Wale salan ora ana apa wiruhu liyane kalbu minal hayawani sing pira-pira hayawan utawa minal hayawani sing jenis hayawan juga dalika kaya mengkono-mengkono kalbu. Wa jumlah tasarti te jumlah lorone syarat iku halun dadi hal elahian tegese melet-melet dari gantur ino bikuli halin lan saben-saben keadaan. Wal qasdu tujuan iku atas biru, wal qasdu tujuane tasbih iku atas biru nyerupakno filwat ing dalam pihinaane wal khisati lan tegese inane to kerendane. Bi qarinatil fa kelawan korona fa al musyirati kang ngekeki weruh bitar bima kelawan tertibe perkara badha kang sawise fa alama ing atase perkara qablah kang sedurunge fa minal maili sanding condong ilat dunya maring dunya wa tibail hawa lan anut hawa nafsu. Wa bi qarinati qaulihi lan kelawan qarinai dawe Allah taala zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Zalika te mengkono-mengkono kabeh iku masalul qaumi iku percontohane to padane kaum alladzina wong akeh kadzabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat itu. Fakhususil qasas. Faksus mongko nyritakno sira al-qasas ing ikilah cerita alal yahud ing atase Yahudi. La'alla gumna-mna te wong Yahudi ya tafakaruna gelem mikir sapa wong Yahudi ya tadabbaruna tegese gelem mikir sapa wong Yahudi ing dalam ayat. Baik minuna moko gelem iman sapa Yahudi. Sa'a iku elek banget bisa tegese elek banget masalan ampane perumpamaane sapa al kaum. Masalul qaumi tegese perumpamaane kaum. Elek banget perumpamaane kaum sing ngene iki. Gum maksudnya cara teng nahwu berarti dadi mubtada sing maksud. Alladzina rupane wong akeh kajabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina awan pira-pira ayat kita. Wa anfusahum lan ing awak dhewe ne alladzina kanu ana sapa alladzina biyadlimuna ngakoni dolim sapa alladzina. Kita kredit kelawan borok. Mayyahdillahu fawwal muhtadi. Mande sapane wong yadi ku nunjukna sapa Allah bahwa mungko teman bi al-muhtadi ku sing tok petunjuk. Wa mante sapane wong yudhil ku nyesapno sapa Allah ing manfaula ika mongko te mengkon-mengkon man hum yang ulaika iku al-khasiruna iku sing kuno kabeh iku sing rugi kabeh. Dan kula terangno iki sing kisah awal nggih sing napa. Masih tentang wong Yahudi ya dados. Teng kisah awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sakwise ngalahno Fir'aun itu Allah janjekno badhe diutus wangsul malih teng Palestina. Ya.
Teng Palestina itu ngliwati satu Sahara, satu nopo di Sahara, padang pasir. Sebagai tempat tujuan itu daerah Palestina samangke. Atau mereka mun inafia kauman jabarin. Nah, mulai dulu niku menjadi sunai pangeran. Setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Ini eling-eling kok istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili. Yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Diadili. Sesuatu yang haram, yang ilegal, yang enggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Nah, wong sugih itu ya menungso, itu rasa wedi, wedi pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya wong sugih ini udah urunan ngontrak wong sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini ya akal-akal bulus ngoten. Jadi cara politik nak tidak sedikit kiai jago, sebenarnya jago, nak kurang jago boleh joker. Berarti ini mulai ini. Jadi semenjak dulu kesalahan dijual di dunia cerita kuno. Digolak-golaki walhasil ketemu ana wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa itu sing jenenge Balaam. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Ya namanya Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil Balaam dirayu. Pertama tidak mau. Wailah, wah itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimullah? Apa aku kualat ngelawan sinten Musa? Ya mulai dia gitu. Salam tempel itu nak nyakang, uang buat nolak. Jadi salam tempel 200.000, 100.000, uang gampang nolak. Ya bisa ngeklaim aku rasa yang salam tempel, banyak 100-200. Akhirnya ditingkatkan, upet ini apa? Ditingkatkan. Mulai 5 juta, 10 juta, mulai mikir salah. Rayuan alhasil akhirnya pada tingkat tertinggi. Akhirnya Balaam cocok. Maksudnya negosiasi apa? Mulai dia nih itu. Jadi tidak ada tokoh besar di raya yang kena. Soalnya kan murahan. Jadi ya dinaik tingkat. Dulu itu kita. Bon walhasil pada tingkat tertinggi Balaam setuju. Oke, aku masuk nosinten Musa. Sebetulnya saat kejadian itu Balaam itu bolak-balik dielingno pangeran ketika kuda yang dipakai Balaam mau menuju tempat doa itu mesti gak gelem. Berkali-kali boten gelem. Tapi Balaam pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Nah, jadi idenya betapa uang apa? Penting. Kemudian Balaam dengan logika orang Yahudi, dengan logika setan, ini ku logika wataku numidadi kauman apa? Solih. Ini keleng-keleng. Jenengan jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini ruang apa? Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numidadi kauman apa? Solih. Yang penting dendam lakoni sik. Bariku jadi wong soleh men. Zaman orang Yahudi menerima suap, niku istilah Quran ya wa iyatihim aradun lisruhu ya khudh. Alam yuqat alaihim misaqul kitab bi alla yaqulu Allahu ilal haqqa wa rasul mahdi. Karena apa orang Yahudi cara berpikir wa iyatihim aradun lisruhu ya khudh. Alasannya sayu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu sayu farulana, kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan heran orang paling semangat umroh haji ya artis. Paling semangat haji ya koruptor. Paling semangat ngelakoni apik nyumbang ya apa? Koruptor. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama. Korupsi gelem tapi nganggep nyumbang kiai itu jadi kafarah. Nyumbang masjid itu jadi apa? Kafarah. Jadi makanya mental kita itu diam-diam dengan logika itu. Yaitu bahwa kesalehan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Yaitu tadi ya korupsi jalan terus, tapi amal soleh di jalan terus. Terus ngira itu sebagai kafarah. Nah, Balaam sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini sing cara Quran walakinnahu akhladan apa? Ilal. Dia sudah merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Oleh Imam Suyuti lewat diri ilal dunia.
Nah, keyakinan Balaam demikian itu sudah dianggap secara ilmu tauhid dia sudah cacat secara tauhid. Sehingga ngendikane Allah walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal ardi wa tabana Allah. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Terus Allah tersinggung. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng Budi kula terangaken. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang, terutama orang alim, itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kados kula melatih diri, misalnya saya sebagai basaria, sampean kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang fawwah la ahtuwan nafsatan illa wa azunnu alla ahtuwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan kenyamanan-kenyamanan dengan duniawi dengan apa yang minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulane ketika Allah teng hadis qudsi, siksa saya pada orang alim adalah ketika anzi halawata munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Ya. Wong kok ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji mriki cerita bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dungo Allahumma ya fatiras samawati wal ardi, ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji mriki temu-temu cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandaian demikian bahwa kita butuh bumi. Bumi butuh Allah, ya fatira samawati wal ardi. Kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatira samawati wal ardi, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menawa umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi menawa ya fatirul furus wa ya fatirul ma. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancep. Muni ya fatirus samawati wal ardi tapi atine iku wah nek jadi hasita iso ning mall, nek iki 2 juta iso pulaan, iso gawe toko, iso investasi. Berarti kan enggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu namanya bumi. Ya fatirus samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting. Esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa tersekik mati, kena gempa, kena tsunami. Apa artinya uang segitu kalau besok saya bawa terkecelakaan? Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian kali. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlaka ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati.
Artinya dilewati bareng duit sak miliar tahajud itu yang serapati penting orang menilai ilaha illa anta. Pokoke jadwale sesuk memori sesuk nasarno dhuwit sing 2 juta iku piye? Nak 10 juta piye? Pikirane mulai investasi, mulai impor, mulai beli, mulai wil, mulai mbok terus pokoke jadwale pirang? Kira, di rondo tangga desa ora kepikiran bareng di duit kepikiran malah terjadwal pisan. Oh, itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun menolak kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wong ku sing butuh ndekne. Mental perempuannya umat, mental otoritare napa? Umat, keangkuhan umat, segala yang busuk-busuk umat kah? Nah kalau sudah mulai begini ketika Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah bisa. Walakinnahu akhlaja ilal ardi fattaba'a hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih ya. Berpikir secara ulama itu tadi. Enggak yang ngendikane Abdul bin Mas'ud. Jangan sampai saya melangkah satu langkah. Ini saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Karena benar-benar tertanam di hatinya. Bahwa biadihi malakutu kulli syai. Bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah. Paham ini? Lah Bal'am sebagai orang alim, sebagai orang dekat Allah harusnya begitu. Tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih nggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Bal'am nuruti. Dengan Ismul Azam ini dungakno ya Allah dengan Ismul Azam alladzi sammaitahu fi kitabik wa anzaltahu fi kitabik. Musa itu takdirkan tidak bisa masuk wilayah Palestina. Nabi Musa pusing, mubang-mubang dengan roti, gak roh dalan. Mempanjang Allah kadung janji, nak saya ngambil semua ada disembadani. Korbani Nabi ini lagi disembadani. Ada korbani Nabi ini kalimat disembadani bisa. Nabi Musa ya Rabi itu, ngomongnya ya Nabi. Dia maklumi, nak pengiran harus bersikap. Dia Nabi Musa ya maklumi, maksudnya harus bersikap apa? Demikian. Nabi Musa ya profesional, jadi profesional. Pengiran ya profesional, kadung apa? Wah, akhirnya Nabi Musa nduwun, ya Allah, sebagaimana dia pakai Ismul Azam yang kau sembadani, kula nggih ngangge Ismul Azam kudu jenengan sembadani. Cara Jawa adu guru, adu napa? Adu. Tapi Nabi Musa di syariat sing elek kaya Nabi Musa, yaitu syariat fasik, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad ini beri catatan, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa ya Allah, bagaimana engkau nyembadani Bal'am dengan Ismul Azam, engkau juga harus nyembadani dulu. Ini Bal'am ampun dengan pateni kecuali su'ul khotimah dalam keadaan melek terus. Nabi Musa mulai kalah mas. Pengiran dia profesional disembah. Ya. Akhirnya walhasil Bal'am mati napa su'ul khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta, pada uang, pada dunia. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih diri. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jaluk uang, beneran ngel-ngel uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampai punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Misalnya kita tuku pakaian apik, niatnya nutupi aurat, tuku mobil, nak menolong bisa nulung uang, paling gak nulung awake dhewe. Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu, ngendikane Nabi, mesti semua duniawi itu fakhra waria, semuanya untuk keangkuhan. Terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu, yang terkenal di kitab-kitab itu juga karena dunia. Agar bisa malah sermennya, cuma cerita ini sebagian ahli hadis mengatakan Israiliyah. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang iktibar, satu perbandingan bahwa orang alim saja bisa tergelincir justru dengan logika kealimannya. Ini itu sayuh baru nah. Jadi setiap kali ada kesalahan dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini gua buat aku demi bagi kauman eleng-eleng itu utama sing iso ngaji. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wa taqulu mibadi kauman salih. Wis rasane sik salah, engko dadi wong saleh men.
Cerita ini mau cerita, ini cerita secara ilmiah itu ada kontroversial, tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan itibar. Ini jelas baik untuk bahan itibar. Cerita itu yang alim, sufi, good. Jadi ini saking terkenal nanti tomiber, saking sekti ini, saking parkirnya. Kalau nak rino ya puasa bunyi tahajud, jam. Nah, tapi saat-saat ibadah ini santri ini pirang-pirang hebat kan. Tapi ibadah ini ditandingi mbek santrine kalah. Sale bersisa kadang poso kadang ora. Santrine poso terus. Sale tahajud bersisa 500 rakaat ditandingi 1000 rakaat. Wah, angger buat itu ibadah kowe kalah mbek santrine. Bisa takok, "Cung, kowe ibadah ngalahno aku." Wong ge bah. Resete piye resep? Niku ta, kula niku nate dosa. Ngeling dosa kula misale bar salat mun kesel bae, anggere eling dosa kula ben salat malih. Wah, kira salat malih kok kesel eling dosa malih ya. Salat malih akhire kula ora sempat istirahat. Lah nek jenengan ra dosa istirahat. Iku mergo setan kakuati godho bar dosa gak iso. Lah akhire setan mindo dadi santri. Lah terus piye? Berarti aku dosa sik, nggih, Pak. Dosa apa? Selingkuh, wah keduren. Diganti lah, wah keduren itu kena apa? Zina apa? Keduren. Mateni wong, mateni, wah keduren. Ngeflash lah, nyabu kan? Wah cocok, dengan kan ngeflash. Lah mulai dhisik kan iki padha agar toko sabu-sabu to warung nakal mesti dijaga wong. Tenang. Walhasil Pak Kiai ini nyabu ngeflash. Warang ngeplek kan setengah sadar, setengah waras. Wah, akhirnya sing Joko wedok jadi perkosa. Sing lanang teko murid-murid dipateni. Jadi sempurna. Apa dari sisa para telu-telune sih lakoni ngeplek ya wis. Zina ya wis malah merkosa. Mateni nggih napa? Wis. Ketekan. Barang ketekan kabeh dekne sadar tobat setan teko. Sekarang kamu harus nyembah saya. Kalau tidak, kamu akan mati nelong. Dituruti bisa. Akhirnya mati suul khotimah. Dan ini. Sebab itu logika wataku numibadi kauman solihin itu logika yang tidak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu tidak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan, itu tidak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melakukan Rabbana zalamna anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku min ba'di qauman sholih. Cukuman gue dosa. Soalnya dosa fat zalamna apa? Anfusana. Kita memang manusia tidak sempurna, tapi kalau dosa kudu fair. Allah itu paling senang nak nang suci. Sebab itu semua ajaran doa istighfar dimulai Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah kula ngani ngoyo awak kula piyam Mbak Robbi inni zalamtu nafsi. Semua doa istighfar itu dimulai dari pengakuan dosa. Iktiraf bidunub. Karena kalau tidak iktiraf bidunub, sampean akan pakai logika orang Yahudi. Malane tegene Quran wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna sayyi'a atawu ajatuban apa alai. Karena dimulai dari wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Kalau salah ya ngaku salah. Enggak usah pakai logika macam-macam. Kalau salah harus gentleman. Kita ngakui Rabbana zalamna anfusana. Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian hadis malah meriwayatkan cara iktiraf itu ekstrim. Nabi pernah ngajari itu yang dipakai kitab Fathul Wahhab, itu termasuk doa istighfar yang dipakai kitab-kitab fikih itu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sampai dosa yang saya tidak tahu tapi engkau tahu. Sebagian riwayat Nabi mengajari doa Allahumma firli fi jahli wa israfi wa khoto'i wa amdi. Ya Allah ampuni semua kesalahan saya, entah itu saya sengaja atau tidak. Salah sengaja ya pirang-pirang. Kowe dadi toko laris iku ora sengaja ya mateni pinggir. Ngene iku kok ora turune kelapa. Kowe dadi kiai menarik cara kowe prestasi kiai liyane kemakjub yo ngurangi panen.
Lalu kalau dongo mbek pangeran ra kepen dadi kiai tempur kuwi di kasus sithik-sithik asal gak nyabu, gak selingkuh, gak ngeflash, sementing ora nemen-nemen oleh makhluk nopo biasa-biasa mawon. Orang itu harus fair karena ya dalam kebaikan kita juga ada keburukan. Saat kamu menjadi sang bintang mesti ada yang redup. Makanya ya harus toleransi, harus yang biasa-biasa saja, harus ngakuin apa kita harus apa ideologi. Robbana dalam apa anfusan. Ini ajaran Nabi. Karena Nabi trauma, dulu setiap orang dosa itu keyakinannya saya baru lah akan dimaafkan. Wataku mengibadi kawan solihin toh nanti dapat. Lalu logika ini pula yang ironisnya sekarang dipakai oleh pejabat-pejabat yang korup, oleh tokoh-tokoh yang serampangan cara menggunakan uang. Hanya berdalih dengan mentasarufkan sekian dolar atau sekian dinar akan dimaaf. Makanya teng Ihya dikatakan Imam Ghazali dalam Kitabul Mal wa yazunnu haula anna bi tasarrufatin dinaraini wa danani rafaru lahum ma'anahum akhudhu fadinari. Wong korupsine sak miliar. Dia nyumbang 150 juta wis ngrasa akeh. Korupsine sak miliar, nyumbangnya masjid 100 juta wis ngrasa akeh. 100 juta itu baru 10% dari 1 miliar. Berarti masih belum. Padahal syarat tobat semua yang dia ambil secara salah harus dikembalikan semua. Kok dibalekno 100 juta? Dibalekno 1 miliar wae jek salah. Apa meneh mau dibalekno napa? 100 napa? Juta. Tapi dengan logika Yahudi tadi ngiranya dengan ditatarufkan yang benar 100 juta, iso ngaparoi sing sak miliar. Tidak bisa dalam tobat salah itu harus dikembalikan semua. Dan ngono korupsi ra sah kabeh. Jadi tiap korupsi 100 miliar kudu sekian 10%. Kalau zakat tidak gitu, zakat itu 2,5% sebagai tasbihatul mal, tapi malika, malu nafsika. Kalau hartanya pemerintah, hartanya orang lain itu ya tidak perlu dizakati, ya dikembalikan semua. Orang zakati, ya perlu dibayar kabeh. Kudu korupsi dizakati, orang zakati blas. Ya memang harus dikembalikan semua. Paham? Lah korupsi itu masih dosa kecil. Artinya dibanding dosa merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Mengenai para koruptor, para orang yang nggak benar, mungkin korupsinya bisa dimaafkan. Tapi yang nggak bisa dimaafkan adalah kadang dengan mental korupsi itu akhlaka ilal arti, merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau bolak-balik matur, mungkin cawe itu sing zina mungkin dimaafkan Tuhan atas nama zina. Tapi ketika sudah menjadi PSK dan menjadi mental zina, itu yang rawan dari sepuro itu satu. Dia berpikir aku nak orang jadi PSK mangan nopo. Lalu itu yang rawan dan bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu berarti sudah sirik. Dia tidak bisa membayangkan dapat rezeki tanpa jadi PSK. Dia nggak bisa hidup tanpa korupsi. Ini yang dosa susah dimaafkan. Padahal Allah menghentikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sebetulnya duna dzalik memasukkan zina dan korupsi. Tapi setelah lama jadi PSK, jadi koruptor, dia dengan logika sirik. Akhlaka ilal akhlak ilal arti misalnya begini ya. Anak yang menjadi PSK itu secepat-cepatnya layak pakai itu kan umur 14 tahun. Ketika umur 16 tahun misalnya jadi PSK di Jakarta atau di Hong Kong sampai 20 tahun. Ditanya, apa kamu udah ingin tobat? Kamu nak tobat mangan nopo? Padahal jelas-jelas dia pernah ngalami umur 16 tahun yang tambah jadi PSK ya iso mangan yang nyatane urip nganti 16 tahun. Tapi kenapa baru jadi PSK 4 tahun merubah pemikirannya dia, aku nak jadi PSK mangan opo. Lho dekne kelar mangan lewat PSK ra 4 tahun terakhir. 16 tahun pertama pakai apa? 16 tahun pertama kan jelas-jelas dia bisa makan tanpa jadi PSK. Kenapa ketika 4 tahun jadi PSK kemudian dengan logika kamu nak ora jadi PSK mangan? Sama. Zaman kue mondok iku dikai gedang goreng loro wis seneng. Zaman kowe mondok iso mangan dogol wis seneng. Dikai wong wis seneng. Tapi ketika Anda mulai suka uang subhat, ana ora di dhuwit ora iso seneng. Lho kowe puluhan tahun dadi wong julu ora jelas ya gampang seneng. Lho saiki bareng roh dhuwit logika ana ora roh dhuwit ora iso. Ya dosa ini yang rawan dikatakan syirik. Akhlaka ilal
Kita harus melatih diri terus bahwa selain Allah itu tidak penting. Karena kalau menjadi penting itu tadi akhlak ilal. Dan itu rawan menjadi dosa syirik. Makanya yang ketika ada Sayyidina Ali, ya ini kira orang tenang ya, ketika ada Sayyidina Ali saat menafsirkan kalla balrona ala qulubihim makanu yang hidup. Manusia itu akan kalah pemikirannya lewat keseringan perilaku yang dialami. Nggih, balrona ala qulubihim makanu sama anak percaya tes mau. Itu tadi. Saat bocah orang jadi PSK umur cilik sampai 16 tahun, dia bisa makan, buat disapaati budene, buat bulie, buat yayasan yatim piatu, buat dikai tanggane. Walhasil 16 tahun yang berlalu dia bisa makan tanpa menjadi PSK. Pertama jadi PSK masih ngerasa rugi, kedua masih ngerasa dosa. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia akan cara berpikir aku nak ada jadi PSK mangan. Berarti logika tauhid sudah berbalik. Rezeki yang dia dapatkan 4 tahun membunuh rezeki yang dia dapatkan 16 tahun dan menjadi sirik. Karena keseringan melakukan. Balrona ala qulubi maka ya. Kulo mulai cilik misalnya cah cilik dolanan pasir ya seneng, dolanan banyu yang seneng. Saat kita agak ABG nyekel HP dolanan lebih seneng ra karuan. SMS jadi senenge. Tapi kenapa saat kita jadi tokoh, jadi kiai, so seneng ngenteni numpak mobil mewah, tabungan banyak, pengaruh banyak. Kapan kamu menjadi musyrik begitu? Kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Disuruh untuk ijazah khusus untuk sebenarnya rakaruan. Saya ini ijazah rapat itu gue pikirannya. Kenapa kita justru menjadi bodoh sekarang? Berarti pinter zaman ke mondok, nggak paham ya? Mulai pulau tak latih tenan, pulau memulai dari diri saya sendiri, pulau tak latih. Pulau dulu ngobrol biasa, biamba, turut biamba biasa. Pulau ini biasa, saya latih sendiri, bahwa saya bisa tenang sendiri dengan Tuhan. Pulau latih, pulau mulang di seneng, ramulang di seneng, dewan di seneng, kurung kabar orang ras seneng di seneng, biasa mau pulau latih. Pulau latih terus. Dan pulau ini biasa banget. Kalau nak lunga tenggalan ketemu bus atau ketemu orang macam-macam mustahil mati mau. Ya biasa mau, harus dilatih. Karena saya takut musyrik saja. Sampai rasa uji musyrik ora paham. Ora paham. Mesti ora paham. Ora paham ora mesti. Itu tadi, kesalahannya orang alim itu kalau sudah akhlada ilal merasa lama di bumi. Akhlada itu merasa lama di bumi. Misalnya saya sekarang tidak punya uang, terus mikir, wah kalau saya tidak punya uang besok gimana? Yang jamin kamu bisa hidup sampai besok siapa? Ya, sing iso jamin atau urip nganti besok. Siapa? Berarti kamu merasa besok butuh makan, kuwi akhlak ilal merasa kamu hidup kamu sampai besok. Jadi jamin toh. Yang mesti terjadi adalah hidup saya sekarang butuh Tuhan. Hidup saya besok ya butuh Tuhan. Loh kok saya misalnya muni hasbi Allah, nikmat lagi ya Allah, sekarang saya butuh engkau. Nanti ya butuh engkau, bisa butuh engkau. Bahwa dalam sunnatuka ya Allah. Bahwa dalam sunnah jenengan saya sebagai makhluk kudu mangan sego kudu jenengan dalam sunnah jenengan diliwatno sego banyu dan sebagainya. Nah tapi nak rano duit kan kayak itu sama. Kalau kamu nggak bisa bayangkan hidup tanpa uang, mestinya lebih nggak bisa bayangkan kalau hidup tanpa bumi, hidup tanpa oksigen. Gitu loh. Gue kok jadi goblok. Nak urip rano duit ora iso. Nak urip rano oksigen ora iso. Wong ra di duit rong dino itu urip, tapi nak ora oksigen 5 menit. Kenapa kamu jadi bodoh? Wong kok muni wong urip tanpa duit ora iso. Niku bodoh ning wong. Wong ra di duit rong dino itu kuat. Makin sak bulan kuat. Tapi cara pasti 5 menit. Ora kuat. Artinya kita lebih butuh oksigen ya. Terus kamu sekarang nginjak di bumi, berarti lebih butuh bumi kan? Yang detik ini juga yang mesti kamu butuh adalah bumi. Kita nyaman di bumi karena ada guncangan gempa, ada tsunami. Sebab itu kalau sampai dengan tingkat kewalian atau tingkat kealiman saat ngendikan ya Fatirus samawati wal benar-benar tertanam ya Allah yang mengatur langit dan bumi. Bumi yang saya sekarang butuh untuk tempat saya beranjak. Bumi yang sekarang saya butuh untuk saya menem. Nah, gue orang motor duit, muni wal ardi ramah buati, soalnya gue harus duit. Nah itu kalau sudah begitu, ini akhlada ilal. Itu naudzubillah dari itu. Kalau sudah orang alim begitu itu
Tapi ya pengiran di tahun awal apa malah rapati popo. Mulanya kata awal, mereka ini sanksi bagi orang alim. Jadi dari awal ini sanksi bagi orang alim. Sing Athena itu ayah. Jadi kasus pulau barang malah resikonya tinggi. Resiko disalahno. Tapi harus dilatih. Kasus Sayyidina Ali, kasus Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar itu dilatih. Ya melatih diri. Nah Umar terkenalnya sing dawuh ngene iku ida kun tapi subahin falatan tadiri masa wa ida kun tapi masain falatan tadiri subuh. Jika kamu di sore maka tidak usah nunggu pagi, jika kamu di pagi tidak usah nunggu sore. Artinya hidup ini benar-benar bertransaksi terus setiap detik dengan Tuhan. Siapa yang menjamin kamu itu bisa nanti sore nanti itu. Sehingga anak-anak kok kepikirannya waktu saat dipanggil pangeran amalan solihan atau orang per detik dia berpikir begini. Dan sampai kan orang anak usuai sekolah, semua sendiri. Dan aku sekolah terus biye. Kalau itu sekolah sih nomor di dua. Sopo sih nomor sekolah ya. Pengiran tidak pakai sekolah, tidak pakai SPP. Mertua, mertuju, tidak pakai SPP, malah pengiran bela-bela tidak pakai apa? SPP. Paham ya? Itu ketika di finali kalau balrona ala guluki makan ya gitu. Pola pikir kemusyrikan itu dimulai kebiasaan. Itu tadi kalau ngomong matur, saat 16 tahun seorang gadis mendapat rezeki min ghairi zina tanpa jalur PSK atau dia dapat rezeki tidak makan. Kenapa? Karena jadi PSK 4 tahun sudah berpikir, aku nak arah jadi PSK mangan nopo. Aku nak arah korupsi mangan. Nah itu yang rawan dari diampuni. Ini jenis apa? Akhlada. Tidak lagi. Dia merasa nyaman di bumi, merasa nyaman dengan dunia. Ya kalau sudah demikian itu sudah fatal. Ya, saat baru setan pakanan apa? Benar. Buat ini kalau terus akan sing niki begitu tema. Walakot zarok nalijan. Walakot zarok nalan teman-teman menciptakan insun. Kolak nasib sehingga wisoko insun di jahanam. Kedua rokok jahanam. Kasiron yang kelompok akan nal. Saking kelompok jin walinci lan kelompok manusia. Neraka jahanam itu bagi mereka sing lahum qulubul la yafqahuna. Lahum itu tetap kedua jin dan manusia qulubun ati duwe pira-pira ati tapi la yafqahuna. Kang ora iso dadi pinter sapa manusia lan jin dia lan kulo. Jadi duwe ati tak ora iso dadi pinter. La yafqahuna ora iso memahami sapa manusia lan jin dia kelawan kulo al-haqqa ing baraka. Walahum a'yunul la yusiruna biha walahum lan iku tetep kedue manusa lan jin a'yunun te duwe pira-pira mripat tapi la yusiruna biha ora iso padha ningali sapa manusa lan jin biha kelawan a'yun dala ila qudratillah ing dalil-dalile kekuasaane Allah basara kibarin kelawan ningali sing iso ikhtibar walahum azanul la yasmauna biha lan iku tetep kedue manusa lan jin azanun te pira-pira kuping la yasmauna kang ora iso ngrungokno sapa manusa lan jin dia kelan azan. Ora iso ngrungokno ala ayati ing pira-pira ayat wal mawaidha lan pira-pira nasihat. Sima atadaburin lan ngrungokno sing angen-angen wekti adin lan nampa nasihat. Ulai kal an'ami bal humandal. Ulai kau te mengkono-mengkono wong akeh kal an'am kaya dene raja kaya dene kewan. Fi adamil fikhi ing dalem ora anane paham wal basori lan ora anane melek ning kebenaran wal istima lan ora anane krungu ning kebenaran. Balung balik te wong akeh wae dulu luwih sesat minal an'am sangking kewan. Wong nek sing wis teke ngene iku luwih sesat. Liyane ya krono sak temne kewan to an'am iku tatubu iku golek apa an'am mana fi aha ing pira-pira kemanfaatane an'am. Wa tahrufu lan lumayu apa an'am min madhari sangking bahaya-bahayane an'am. Kewane nek ana manfaat diparani nek ana madharat dijauhi. La wa haula te mengkono-mengkono wong akeh yuk dimu napa do maju sapa haula agama yuk dimu ekdam maju ala nari ngatasi neraka. Mu'anat datan krono ingkar. Ulai kau te mengkono-mengkono kabeh gumyong ulai iku al-qafiluna iku wong sing lari kabeh. Ya niki ayat niki sing paling termasuk ayat paling populer sing tinggu dalil masalah kejiwaan manusia. Ya sing tinggu dalil tentang kejiwaan apa? Manusia. Manusia itu jelas punya hati, punya mata, punya telinga. Tapi kemudian lewat iman. Ini ruang penandi. Lewat iman ini cara pandang orang berbeda. Malahnya teng Quran wonten ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi iman. Ini contoh gampang begini. Kalau nanti maca polemik sing antarane tiyang Wahabi be ahli sunnah sing polemik terkini kados
Sama lagi ulama Wahabi yang terkenal kan Abdul bin Baz di Nabi Kapundut kemarin. Kalau ulama Sunni yang terkenal ya kata Said Muhammad, kata Romdan Al-Budi kayak apa. Manusia itu sebetulnya itu hanya selisih sedikit saja ketika melihat objek. Melihat objek. Misalnya wong nakal. Wong nakal nak ora itu ayu blodor, pikirannya kapan iso ngrasakno dan dengan cara apa dia bisa merasa. Mesti pertama terlintas itu, karena dia dipandu oleh mental kefasikannya, kezalimannya. Paham ya? Nah, wong soleh sing ro sempet-sempetan ya Allah naudzubillah min dzalik. Ya muga-muga selamat. Ya sama-sama melihat, tapi sing sitok istighfar, sing sitok semangat berbu. Begitu juga kebalikannya. Madun kerumutik buanter nyetel roh, kupingnya cepetan. Nah, krungu pengajian senenge ra karuan. Lah wong pakai walian, krungu pengajian kupinge kok dikoroi. Tak krungu musik senenge gak nunggu kupinge yo padha. Tingkat kekerasan suaranya yo. Tapi cara menerimanya beda. Sitok ngrungokno Quran seneng, sitok ora seneng. Sitok ngrungokno musik seneng, sitok. Ya. Makanya ya kula bolak-balik matur teng ngaji. Kesalahan Wahabi adalah dia mengabaikan paham-paham psikologis. Dia hanya pakai teks-teks dalil yang menyatakan bahwa ilah itu musyrik. Kalau balik malah itu sampai apa? Memang orang Wahabi menurut sorikul ayat ini mirip-mirip benar. Menurut sorikul ayat. Tapi dia mengabaikan faktor-faktor psikologis. Misalnya begini, orang yang ke kuburan dihukumi sirik. Wong golek tenang kok ning kuburan. Tapi dia tidak punya semangat mensirikkan orang yang golek tenang ning diskotik. Golek tenang ning gone nikah. Kenapa itu tidak semangat dihukumi sirik kuwi? Golek tenang kok ning kuburan itu sirik. Sementara sing golek tenang ning klub ning gone diskotik ora dihukumi. Padahal ini kan menyangkut psikologi saja. Perasaan orang fasik tentu golek tenang ning gone diskotik. Perasaan wong soleh tentu milik kuburan. Ya memang ada jalan sing musma'aleh, misalnya podo-podo golek ketenangan maca Quran di masjid. Itu memang jalan-jalan sing musma'aleh. Tak ada seorang pun sing hukumi muslim. Sekarang perbandingannya begini, kata Romdan Al-Budi ini kalau telepon. Saat kita mengatakan bahwa kita mendapat hidayat berkat Rasulullah, kita mendapat rahmat berkat Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maka kita. Itu orang Wahabi mengatakan sirik. Tidak bisa, itu namanya tawassul bil khalqi. Tidak boleh. Muhammad bagaimanapun makhluk. Mana ngomong ngaji nak dengar teng raudhah dituruki nek polisi-polisi wae. Nggih to sing kasih-kasih takok itu nak madhep kuburan nak dipentungi itu. Mergo dianggap donga ning makhluk. Makanya orang ahli sunnah bikin perbandingan. Saat orang Wahabi berubat ke dokter, itu nak ditakoki lha kok wis mari, wah dokter itu canggih. Sapa anit topik. Wah dokter itu iso ngobati tenan, iso marek. Nanti ini ngombe banyu iso nyegerno. Nak muni, lho mau jare ngelu saiki wis mari, wah banyu tak budrek mari. Kenapa itu tidak dihukumi sirik? Sementara Rasulullah yang jelas menjadi sababur rahmah wal hidayat, ketika kita mengistinadkan untuk rahmat dan hidayat ke Rasulullah dihukumi sirik. Mestinya nak wong Wahabi hukumi sirik yang ini. Sing seneng Nabi muni hidayat sebab Nabi ya sirik. Sing muni mari ngelu sebab budrek nggih sirik. Sing muni warak sebab mangan yo sirik. Sing muni seger sebab ngombe yo sirik. Karena isnadul umur ila ghairil salah. Tapi tidak, ternyata yang semangat dihukumi sirik itu kuburan sampai dungo ning syariat. Padahal asal usul dikatakan sirik sama, yaitu karena dianggap istinad ila ghairil. Ya makanya kalau setuju ya terhadap pendekatan ilmu modern sekarang ya, bahwa sebuah teks itu tidak bisa diperlakukan hanya dengan ilmu teks itu sendiri, harus dengan banyak perangkat ilmu. Termasuk ilmu ini lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Karena kalau kita sudah beda cara berpikir, itu cara melihat mesti beda. Ya cara melihat mesti nopo? Beda. Ini wae padha-padha delok wong ayu, sing wong fasik semangat pengen ngrasakno, sing wong saleh semangat isti'azah, gimana dijaga Tuhan dari si.
Mana kalau bolak-balik matur, cara pandang ini sebenarnya anekdote Abu Nawas nih. Ya Abu Nawas itu budanan melayu. Di loro kancane Abu Nawas udan rahmat kok melayu, berarti lari dari roh. Gawe Abu Nawas timbang ida rahmat. Itu kan cara pandang. Melayu kok rahmat mesti elek, mau rahmat kok dipelayo. Ya tapi ida rahmat ya napa? Masalahnya podo tapi cara pandang berbeda. Nah manusia itu pasti begitu, ya. Lahum qulubun la yafqahuna. Ya karena dari awal cara pandangnya deh. Awak Mustafa wong gedak ketek kok mesti gak janggal. Murah-murah kok gedak. Jare wong fasik rahmate wiridan. Arti piye gedak-gedak dhewe. Lha memang dari awal cara pandang deh. Nah, sama saya kiamat mazhab Abu Nawas kok panut kancane. Kancane yo bener rahmat kok dipelayon. Ya Abu Nawas yo bener rahmat kok tidak. Ya wa hatta ila yaumil qiyamah begitu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Lah Nabi Muhammad saat dakwah dipandang begitu. Cara rival-rival mereka yang kokoh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad yang bikin satu gerakan untuk mengambil alih perhatian manusia supaya dia jadi tokoh. Walhasil gerakan Muhammad dianggap politis. Paham ya? Nak cara sahabat, cara sing iman itu tidak politis, murni da'anat ilallah. Paham ya? Ya kan cara pandang dari awal sudah beda. Sitok darani Muhammad di gerakan itu demi ambisi pribadi. Sitok darani Muhammad benar-benar da'anat ilallah. Ya tidak. Ya itu ya, hati itu begitu, bisa ya kohuna bisa layak kohuna bisa. Padahal objeknya sama, mahalun nazar sama. Ya itu tadi, makanya kalau setuju ya, pendapat-pendapat ahli sunnah, tidak bisa orang Wahabi mengatakan kalau kita ke kuburan langsung sirik. Kalau alasannya boleh ayam di kuburan sirik, orang yang ke diskotik, yang ke niklab atau yang mencari hiburan di luar Allah juga dihukumi apa? Kenapa itu enggak? Mengajak pulau nu cerita, mengajak pulau sama kali sarang itu teng Mekah. Betul Sawarikul Anwar itu dua gaweane dan Muhammad. Itu digeledah itu tidak kita perlu tidak. Walau Gus napas tidak betul nopo. Sekolah itu digelandang terkantor imigrasi. Terus kan motor syahadat malih waktu. Biasa motor fatul lah. Kan motor syahadat malih. Mereka dihukumi sirik. Bocah alim so motor wahab dikan nopo. Syahadat. Ngomong polisi julu-julu. Cuma mana gue sih rasa isyarat mereka motor asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan semua tersinggung. Gue ya foto sini, bukan maksud jadi kau tersinggung. Anggap aja wiridan lah gue. Itu cara pandang begitu. Sementara mereka enjoy saja saat ditanya mau dari ngeluh saya mari. Sabar mental bud. Dulu kan lucu. Jamang terus. Ya macam itu tadi, hati itu bisa begitu, cara pandang beda. Itu seperti anekdot tentang ceritanya tentang Abu. Jadi bisa kita memandang udan rahmat, maka jangan lari dari rahmat. Jika bisa kita memandang semakin di situ terus, semakin minjak apa? Yang benar ya yang sarang, yang daerah Pantura, anak udan jaga ini benar, jurati tidak, jurati pelakon. Itu menarik benar. Jadi, apa diadai, jadi itu ya orang tidak, ya orang lah. Ini just nih. Ya dia nganggur dua mata, itu tadi menurut saya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi lan itu kagungane Allah al asmaul husna utawi sebutan-sebutan sing bagus. Ayat is-atu dikese 9 wa tisuna lan 90. Alwari itu ingkang tumeka biha kelawan al asmaul husna. Yen iki 99 wal hati itu hati. Wal husna te husna iku mu'annatul ahsan iku mu'annate kata ahsan. Asma husna asma sing sangat bagus mergo mu'annate ahsan. Mboten mu'annate hasan tapi ahsan sing luwih bagus. Fatu mongko donga sira ing Allah utawa nyeluk sira ing Allah tamu tegese nyeluk sira ing Allah dia kelan alasmaul husna. Wa darulan ninggalo sira kabeh utruku tegese ninggalo sira kabeh alladzina ing wong akeh yuhiduna kang padha ingkar sapa alladzina min al-ahad wala hida yamiluna tegese condong utawa menghindar sapa ngakeh hakik sange kebenaran di asma'in dalam biro asmane Allah.
Haitus takus kirani gawe mustaq, gawe istiqoh, gawe materi sopo ngakeh mindatangi asmaul husna. Asma'an yang pira-pira nama li alihati yang bergolo-bergolo ni wong akeh. Kala takote lata minallah saking mu'annati lafat Allah. Wal uzza lan mu'annati uzza minal aziz sangka lafat Allah al-aziz sangka sifat Allah al-aziz. Wa manat lan sifat manat minal manan saking Allah sing al-manan sing akeh maring. Sayyidina bakal wala sapa ngakeh fil akhirat ing dalam akhirat jasa amaklan wala perkara kanu kang ana sapa ngakeh ya maluna iku lakoni sapa ngakeh. Wa hadza tawiki qabdal amri dunya den perintahno bil kita kelan. Wong kula terang niki sing ibadah madhep. Kula wau maca teng tafsir kados Ibnu Katsir. Asmaul Husna niku kata sing salah paham. Nyongkone Asmaul Husna itu kan satu sebutan Allah yang 99 yang biasanya ada di mushaf-mushaf di doa-doa. Asmaul Husna itu nama-nama bagus yang kebetulan kalau bahasakan, yang kebetulan ada riwayat. Itu saja riwayat sing horibun juga. Ini Allah tenang ya, sampai tidak salah paham. Memang ada nama-nama yang disebut dalam 99, kalau nggak hafal, sampai mungkin nggak hafal, tapi itu kan kebetulan disebutkan Nabi lewat riwayat sing horibun, sing asing. Tapi sebetulnya Asmaul Husna itu lebih umum ketimbang itu. Ini lebih umum ketimbang ya semua sebutan yang baik, yang menjadikan kamu nyaman, yang menjadikan kamu dekat itu namanya ya Al-Asmaul Husna. Bahkan lebih baik lagi saat kita tidak menentukan satu bentuk, kemudian karena mengakui nggak ideal. Ini rumah ini. Bersamaan Pak. Misalnya begini ya, seperti riwayat-riwayat dari Nabi sampai ulama sampai para habaib itu kalau doa kan dimulai Allahumma lakal hamdu kama yang bagili jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma la ukhsi sanaan alaika anta kama asnita ala nafsi. Itu juga Asmaul Husna. Ya Allah, engkau berhak dipuji dengan pujian yang layak sebagai kehormatan atau yang layak dengan kehormatan. Dan engkau layak disanjung kama asnita nafsa, kama asnita ala nafsi. La ukhsi sanaan alaika, tapi saya tidak bisa sepuas saya, tidak bisa sesempurna saya memuji engkau. Anta kama asnita ala nafsi. Lakal hamdu bi kulli ma tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radi. Kenapa kata-kata tahmid ini tidak munhasirah, tidak terbatas. Semua tahmid itu akan sesuai konteksnya. Misalnya Nabi zaman perang menghentikan apa itu alhamdulillah Allahu akbar sadaqa wa'dah wa nasara abda wa azzajun dan zaman ahzaban apa wa'dah. Dalam masalah hidayat kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dalam masalah ngelepas jenazah mungkin khutbah kita alhamdulillahilladzi tafarrada bil taqwa. Ya, dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri baca Asmaul Husna 99. Sampai cukup lewat 1-2 lafaz yang kamu anggap paling nyaman sesuai kata-kata kamu, sesuai makom kamu. Mulanya kasus yang manakib kan Syekh Qadir itu kalau wiridan tis'atu alfa di antara Asmaul Husna yang dipakai berapa? Tis'atu alfa, ar-rabbus syahid, al-mukhid, ar-rabbus syahid. Kalau saya biasa Al-Sumi berapa itu disesuaikan dengan tingkat kehadiran Allah di hati para wali-wali. Itu beda. Paham ya? Jadi jenengan tidak usah memaksakan baca semua jinten Asmaul Husna. Iya dong, tentang manakib saya sebagai benar tis'atu apa? Alfa, wiridan beliau itu milih 9 dari Asmaul Husna. Yang penting fatuhu biha, kamu menyebut Allah itu dengan asma-asma itu. Tapi tidak harus semua, ya, tidak harus. Ini perlu kula terangkan, mergi Asmaul Husna nak tenggene pondok-pondok salam kadang wis jilma jadi bencak dari nganggo hijab Asmaul Husna. Ora repot kok dadi jimat. Mau akeh iki di asma'i. Ora repot terus tinggo napa pencak silat latar belakangnya di jimat apa? Asmaul Husna. Ini mboten bener kabeh, mboten bener urusan mbek pengiran di urusan pencak napa? Oh, dan urusan hati ya iki wis dia. Nah, ini asma'i piye nek ora ya piye? Ini tidak bisa, itu bukan benar, tidak boleh. Itu termasuk cara kula niku ya gak sampai pelecehan, tapi itu tidak benar. Ada sedikit.
Lah, wa darul ladina yukhiduna fi asma'il. Asbabun nuzul ayat ini turun karena Asmaul Husna sudah disalahgunakan. Dan sampean roh tarik. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi bahwa Hubal itu adalah Tuhan, ketika iki Allata. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi nak berhala iki mirip pangeran, terus darani Al-Uz. Termasuk sing darani Allata wal Uzza wal Manat. Itu penjelmaan dari bahwa orang-orang Arab itu iman sama Allah. Tapi Allah itu kan abstrak. Karena Allah itu abstrak atau gaib, mereka personifikasi dia dibentukno wujud. Lah wujudnya itu dibentukno berhala-berhala. Karena mereka iman be Allah, jenenge dimirip-miripno jenenge Allah. Ini mau kayak Lata minallah, Manat minal Mannan, ya, Uzza minal Ahad. Lah ini yang bahaya. Mulane kira usah geman darani akik keris jasma itu malah mirip ngene iku. Nah ini kula setuju wae darani sirik masalah kula setuju. Pancen parah. Nah kula nah sing dukun-dukun yo mbok dhewe menang. Ya dukun ku ada ora rasional, boleh naga sastra sing lekuk itu. Mau dipernah lekuk songo, nak telu ra pati. Lah wong disuduk lekuk telu lekuk songo ya lara sing lekuk songo wis suwe. Wong disuduk keris lekuk telu wis lara, apa meneh lekuk 5. Pitu ya luwih lara, songo luwih. Iso mbok bayangno. Artine ora krana canggih naga sastra tambah lekukane ya tambah. Lah alasane, tambah pura tambah hebat. Ya keris gereng be anyar lara gereng. Keris berkarat tapi sing anyar tentu lebih sakit yang berkarat. Jajal apa ya dukune. Ya mesti itu kan sesuatu yang rasional, yang normal-normal saja. Dari tambah kuno tambah mesti tambah lara. Wis berkarat terus grigil-grigil. Tapi kan karena dimitoskan, wah ini asli cetakanku gandring ini aslinya. Kabeh bakal lak muni apa? Ora asli lah, nek kok sono tepo lara. Ya asli ora. Itu yang enggak boleh. Kalau baleni malih. Asmaul Husna turun di ayat ini sebetulnya bukan masalah doa. Doanya orang Islam itu bukan. Untuk menentang tradisi jahiliyah yang mentransfer asmanya Allah kemudian ditempel-tempelkan di berhala-berhala itu. Paham ya? Jadi misalnya di berhala kesayangan diarani Al-Manat, mirip Al-Mannan. Diarani Al-Uzza mirip Al-Aziz. Diarani Allata mirip. Lah itu yang masalah. Paham ya? Karena saking cintanya Allah kemudian ditransfer itu ke benda-benda yang mereka cinta. Kalau Arab orang nurut tok orang berhala. Jadi misalnya kados yang Arab ini ceritanya apa gitu entar. Mereka itu wong Arab kan di tradisi lomo. Jadi tiap tahun ini hadiah kurban unta tengene Ka'bah. Ora sejarah iki untane Allah. Ku wong nyembelih ora wani, nyekel ora wani. Jadi wong Arab pinter-pinter. Ya pinter tapi ya nakal. Dina unta wati. Beda dicolong tanggane. Iki unta tahun ngarep tak nggo kurban ning Ka'bah. Tanggane ora wani nyolong, maline ora wani nyolong. Mergo di atas nama ana wae Allah. Ora ono sing Allah. Lah kok wae pesta disembelih, ya dene sing pesta. Mergo ngerti nek Allah ramangan. Lah mulane pangeran duka ning gone Quran pamaka nali sirata ihim fala yasilu ila Allah. Wa maka nalillah wa yasilu ila mutaqqi. Jadi kaya makom. Kulo wingi ngaji tengene pembudi-budi cerita. Makom Ali Songo sing didesain ala ulama itu sudah nampak. Sunan Ampel kan terbuka, biasanya satu lama terbuka terus di luar masjid dipagari. Tapi kan transparan, setiap orang bisa beli. Anak makam-makam yang lain kan kudu liwati juru kunci 3 sampai 7. Itu akhirnya tambah dekat makam juru kuncinya tambah keren. Tambah apa? Keren. Wong ini ucap ya wedi, tidak perlu ngekei wedi. Pemenang nak sing iso buka khusus nonton uang, kayak untuk perlakuan apa khusus. Ketika mana makam-makam yang tertutup itu dari sini juru kunci. Jadi nak pulau senang Sunan Ampel mereka rasa juru kunci, nak juru kunci ya senang sing ono juru. Lalu itu dulu Ka'bah itu didesain demikian. Sehingga tidak sembarang orang bisa masuk Ka'bah. Akhirnya korban-korban sing onto-onto spesial itu dari untane pengiran. Untane pengiran itu maling lho rawani nyolong.
Wayahe dikorban atau disembelih. Engko digo pesta sing wae pangeran ila sadana denga khusus tukang juru kunci. Digamane spesial. Makane Pak Makana lillah bahwa yatilu ila suraka. Wa makana li surakain fala yatilu ila wa dari pangeran sama aku munci aturan kempro. Jadi pangeran kan duka aku dielok-elokno tak aku ora melok mangan. Ujug-ujuge sing warak ngono-ngone. Ada kalau untuk korban untuk korban dosa mungkin korban kan nilai tak sing untuk ndak mbek daging akeh kiai ini. Lalu kalau ini korban pusing. Kalau ini itulah saya itu tonggo-tonggo karena sing korban Gus kalau korban jenengan Gus. Kalau korban itu pusing. Mungkin sebelah dhewe nek omah ndak kena apa. Mboten mantep Gus. Orang-orang maksudnya aku wong alim ngono tak perhitung tenan. Jadi anggere korban dilari sing untung gak pali. Pengiran ramangan. Ini jangan-jangan lupa mata lillah bahwa ya tidur apa? Belajar. Mana kalau pusing? Enggak rasa nih gini, lagi apa? Sebelah itu atur-atur dulu. Fokus mantap wah ya ini. Ganggu tauhidku wah. Bahaya juga. Lu nanti kata pulang tuh, kira-kira pulang dulu bener roket. Tapi ya ngerti kalau orang nunggu di sebelah pak gue bener. Ya karena itu tadi memang kadang ada satu tradisi yang kita ciptakan dengan atas nama Allah. Dan itu ngeri. Sebab itu dalam hal ini Dewa Wahabi punya prestasi bagus. Itu memang ditentang betul oleh Wahabi. Sehingga ya Ka'bah sampai sekarang itu terbuka. Lalu dalam hal ini terima kasih sama Wahabi. Ka'bah tetap didesain apa? Terbuka. Itu andai kan nanti wala-wali zaman didesain kayak Sunan Pikbon itu pusing. Jika itu dikunci nganti itu terus yang melebu khusus uang tertentu. Di dalam hal mengelola Ka'bah kalau ada cocok Dewa dibikin apa transparan kayak Sunan Ampel kalau cocoknya ya biar tidak ada tradisi pamakana lillah pamakana li syuraka. Lumayan ini mergo gak populer karena nak terang ora paham opo. Ayo sing hafal Quran lan ngaji tafsir ora paham. Maksudnya faladilillah wa rubiye ya mesti pengiran ramalan mulane falaya dulu. Pengiran nanti kok kalah-kalahan. Gus pedesi kula korban lillahi. Nah, sing waras kula to, kalau sekali nakalan sing waras tetep nopo? Mane bojo kula tak kandhani. Dek nak wayahe korban. Iku misale kira-kira aku tak keluarga entek sak kilo itu daging sak kilo, nak entek 2 kilo ya 2 kilo. Nah, maksudnya piye Gus? Ya artinya kok ngene lho. Kira-kira aku mek kowe paling anggap entek maksimal 2 kilo itu daging 2 kilo. Jadi kene mangan dagingnya dhewe, dadi umpama kliru-kliru. Lah soal kudu mangan sing wonge ben marem ya mangan, tapi kok kan dipangan wong dadi adil lah misale. Aku bisa mangan 2 kilo ya, aku untuk ganjaran sebagian dagingku dipangan 2. Ya aku mesti pun rokok. Jadi kalau punya agar korban, nak rasa tuku wedhus cilik, tuku daging dulu. Umum ra umum pokoknya bener cara kula. Jadi ra umum. Jadi umum kira umum pokoknya bebas kisah. Kula penting bebas angin apa? Kisah. Ya kata kanca-kanca kiai sing janggal. Jenengan aneh-aneh itu. Ora aneh, aku keyakinanku ngono kok ora aneh-aneh ya. Karena dulu itu ya terjadi begitu. Jadi onto-onto sing apik. Niku diistilahno lillah. Engko nek disembelih sing untung juru pun. Jajal juru kunci ya. Gara-gara nomor Merapi juru kunci ya populer. Ana gunung opo yang ono juru kuncine dadi napa? Populer. Ya untuk akeh. Lah muga kabeh dikelola ngono kaya apa kan begitu. Warung untuk sapi-api jarene wae pangeran. Wa makana lillah bahwa yasilu ila syuraka. Lalu itu nek wa iyakum maitatan fahum fihi syuraka. Barang untuk wis digadang-gadang wae pangeran dibeli mati utawa anake mati. Wae wong akeh. Artine wong awam ya oleh mangan, nakalan. Ya digale wong korban sing apik dienggo panitia. Sing elek dibagi. Lan cara kula nek sampean dadi kiai untuk korban niku supaya ikhtiar. Kowe tak bujung kira-kira tak jirang kilo. Sale tak isrof-isrofe kan 2 kilo. Ya itu daging napa? 2 kilo kuat. Dulu Nabi itu begitu. Nabi itu tidak pernah pas itu lahan dan korban sendiri. Mesti dia sendiri juga korban di nafsihi wali ahli. Sehingga ketika korban campur aduk, Nabilah yang memberi, bukan hanya mendak. Itu hikmah itu biar hilang. Umpama kowe salah mangan sing ora wae ya dipangan wong li. Coba kau malah jadi kiai yang mati atau korban menompo korban. Nggak kata mungkin juga kelakon.
Mulai kiai sampai mati ora tau korban sampai napa-napa. Ini kalu malah gua bulan-bulan mbek antar kiai korbane agak dirugi malah dikukuran malah karu-karu. Paham ya? Terus itu asal usulnya gitu. Jadi Allah digawe kalah-kalahan termasuk tenggene Asmaul Husna, yaitu barang-barang yang dianggap indah di atas nama wae pengiran, kaya unta wae pengiran, berhala itu yang nganggo nama pengiran dan sebagainya. Kontrol tersakan. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa mimman lan iku setengah saking wong lan sebagian wong khalaqna kang wis menciptakna ingsun. Kang gawe sapa ingsun umat tenute ana kelompok umat. Yahduna kang iso nunjukna sapa umat bil haqqi lan kebenaran. Wa bihi lan kelawan hak ya'diluna gawe keputusan adil sapa umat. Umumnya umat itu umat Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis yang dalam hadis. Waladina te wong akeh kazabu kang padha mendustakan sapa aladina. Dadi niki balik teng cerita wae. Niki rumah lagi balik teng cerita wae. Keadilan itu harus ditegakkan. Nggih, keadilan harus napa ditegakkan. Jangan sampai terutama keadilan hukum. Mergo wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul keadilan hukum. Niki rumah tenan. Umat Nabi itu umat paling adil. Mergo Nabi pinter dari awal umatnya diajari kon rasa salah. Kita jangan sampai kayak orang barat, kayak orang barbarian. Misalnya taruh saja perzinaan sudah amatin balwa. Di daerah-daerah yang banyak wisata, di daerah-daerah kota, perzinaan sudah amatin balwa. Jangan karena sudah amatin balwa kemudian kamu berpendapat kalau zina itu halal karena kebutuhan. Kan gak iso wong kok ngrasakno wong sitok, mangan segodhok ora iso. Tidak bisa. Makanya keadilan yang paling wajib itu urusan hukum. Wong zina itu hukumnya fasik tok. Tapi nak ngalalo zina hukumnya kan fasik. Wong mangan riba itu hukumnya mau fasik. Tapi nak ngalalo riba hukumnya kafir. Ngalalo riba hukumnya apa? Kafir. Sebab itu umat Nabi itu umat paling adil. Umat Nabi buat zina ping 100 nak takoki semuanya haram. Maling zina maling lah. Tetep ora tau ngalalo maling. Nanti wong tukang dino ketemu soleh wedi aku wong elek dene. Dadi ya adil dene. Paham ya? Lho iki tenan. Mergo nak wis nganti kaya negara-negara barat. Gawe disahno nikah, lesbian disahno nikah itu ngerti. Memang mungkin secara faktual ada di antara kita yang menyukai sejenis. Itu secara faktual mungkin ditegur punya kelainan di antara kita. Tapi jangan sampai kemudian kita atas nama kebutuhan khusus ini kemudian menghalalkan lesbi, menghalalkan gay. Kita tetap mengatakan gay haram, lesbi haram. Meskipun kita sadar secara fakta sosial ada orang-orang yang punya gen tertentu, punya visi tertentu, sehingga ekspresi seksnya juga beda. Tapi kita harus adil. Eleng-eleng ini ben sampean ngaji tenan. Ngaji ambek wong sing paham Quran, artinya sing roh tenan. Mulanya Quran itu tidak ngendikan wamal lam ya'mal. Makanya kelirunya jaringan Islam itu kan dia ngira setiap tidak melakukan hukum Allah itu kafir itu enggak. Di Quran enggak wamal lam ya'mal, tapi wamal lam ya'kum. Rukun tenan enggak masalah. Di Quran itu tidak wamal lam ya'mal atau wamal lam ya'mal tapi wamal lam ya'kum. Siapa yang tidak pakai hukumnya Allah, dia kafir. Misalnya hukumnya Allah ning dino haram. Sekali kamu mengatakan halal, maka kafir. Tapi sekedar melakukan zina tidak sampai kafir, hanya apa? Lah jangan-jangan nanti karena kayak di Belanda itu sudah orang kawin lesbi atau gay itu sudah bisa mendapat surat nikah. Di Amerika sebagian negara bagian juga orang yang kawin sejenis sudah mendapat akte nikah. Jangan sampai karena ada kebutuhan tertentu kita merubah hukum. Hukum tetap hukum. Lah kelebihan umat Nabi itu hukum tidak tahu rubah. Ya, cek iku wong soleh misalnya di penyakit gay, yang merasa dosa. Wong soleh yang di penyakit lesbi yang merasa dosa. Jika dengan merasa dosa ini hukum stabil karena tidak menjadikan haram dihukumi haram. Koruptor Indonesia tapi yang merasa dosa mulai senengane umroh dari boleh sepuluh. Mereka yang merasa apa? Ini masih baik. Karena tidak ada ingkilabul hukmi, tidak ada wala-wali hukum. Ini kita ngomong tenan.
Karena nanti neng era HAM, era hak asasi manusia, nanti sekarang diperjuangkan hak kaum lesbi, hak kaum gay. Alasannya secara medis, secara genetik, memang orang itu tidak bisa senang sama perempuan. Perempuan juga secara genetik, katanya untuk orang itu sudah tidak bisa senang lelaki. Loh, apapun fakta kelainan ini nggak boleh itu merubah hukum. Karena sampai tangklet. Logus lalu nanti seksnya dia sama siapa? Dia tidak senang lelaki kok, senang perempuan tidak boleh. Kamu jangan terjebak. Kenapa seks kamu posisikan sebagai kebutuhan pokok? Apa dia tidak bisa senang dengan hal lain? Nyatanya mangan bakso mulu-mulu nikmat. Wong ora kamu nafas. Saat kamu asik makan bakso, saat kamu asik melihat film, saat kamu asik belanja di mall, itu artinya ada keasikan-keasikan di luar seks yang haram. Yang bentuknya kayak itu. Kenapa ketika diskusi seks seakan-akan seks menjadi kebutuhan pokok? Nyatanya kita sering asik karena makan yang kita sukai, asik karena nonton, asik karena bercengkrama. Tapi lalu kemudian pertanyaan dari Barat kan sudah menyudutkan Islam. Orang yang punya kelainan khusus atau punya kebutuhan khusus, misalnya orang ditegur gay, kenapa tidak disahkan saja? Wong dia memang tidak bisa suka perempuan. Boleh dijawab gini. Berapa dia tidak bisa suka selain lelaki atau perempuan, misalnya suka uang, suka tamasya, kan bisa. Wong Allah punya nikmat banyak. Ketika Allah wa asbaqu alaikum ni'amahu zahiratan. Artinya kesalahan kita adalah ngitung nikmat itu hanya seks saja, untuk nikmatan itu banyak. Salih latihan kiai di judul santri ini seneng ira karuan. Santri ketemu kiai dolani itu bisa senengnya karuan. Artinya kan banyak kenikmatan halal yang di luar kenikmatan haram. Paham ini kurang tenan. Umat Nabi itu dididik Nabi, apapun salahnya itu tidak boleh merubah hukum. Tidak boleh merubah hukum. Kita akan tetap mengatakan zina itu haram, nipu itu haram. Meskipun dari bakul-bakul ngoten, masih santri lan es bakul. Aduh, dagangan ra bodho iki ora apa. Wis ora muni ngono lah, pokoke kudu yakin nek iku tetep haram. Meskipun faktanya agak bodoh ni ora apa itu tenan. Wong boleh bojo ngoten iki, ora ono nglamar gak bodoh ni. Ya tapi kan tetap kita meyakini itu haram. Nah, keadilan yang dimaksud Nabi itu harus adil dalam hukum. Bukan harus dalam perilaku, tapi adil dalam hukum. Mengenai nih Quran diulang 3 kali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, humul zalimun, humul fasiq. Itu wa man lam yahkum, bukan wa man lam ya'mal, bukan wa man lam ya'ah. Paham? Mergo nek hukum wis rubah iku ngerti. Kayak sekarang pendeta-pendeta di Belanda, di Amerika susahnya bukan main. Karena di sana secara negara itu disahkan kawin siri. Bahkan di Belanda itu orang yang sudah tidak punya harapan hidup itu secara hukum negara sudah disahkan disuntik mati. Bayangkan kalau di Indonesia mengesahkan begitu. Kalau uang 11 koma, harapan hidup rendah, sementara nak diurusi menghabiskan biaya. Misalnya hukum mbok rubah, ya sudah dibunuh saja. Kayak apa? Kita berpendapat membunuh orang nggak boleh, bunuh diri tidak. Kalau ada fakta demikian, nak kira keluar mubatnya ya benar. Tapi jelas tetap nggak boleh disahkan secara negara itu boleh dibunuh. Paham yeling-yeling. Wabihi ya adilun. Kita harus adil dalam hukum. Maka sekali tidak adil dalam hukum, faulai kabul kafirun, humul fasikun, humul. Karena banyak sekarang setelah penelitian ilmiah itu memang kelihatan ada kebutuhan tertentu itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Yaitu tadi misalnya ada orang yang ditebir gay, ditebir lesbi. Jangan sampai hukum Islam dirubah hanya karena ada fakta-fakta orang yang cara berperilaku demikian. Dan kalau jeling, kalau sering nak teko kerja ni mampir, sering ketemu waria-waria, kalau sering ngekei duit. Kalau nanti ditangkap di santri kulo, logus, wong ngono ra salat kelainan kok sampean ngekei duit. Ya nak sudah kok kan rata salah. Lah nak bareng ngekei duit terus dia lu mesti salah. Satu sudah kau ora ngarah. Karena kita sebagai muslim itu juga bingung ngadepi gitu. Di satu sisi atas nama fikih itu melakukan haraman karena seorang waria itu mencintai sesama jenis misalnya. Tapi di sisi yang lain kita juga sadar fakta ilmiah memang dia tidak bisa mencintai yang lawan. Nah,
Kalau kamu sendiri bimbang secara hukum yang mesti benar, ciri utama Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi sedekah. Kalau kamu ingin sedekah saja, tidak usah nyuan. Soal hukum nggak boleh ubah. Karena sama tangklet. Tapi dia kan punya kebutuhan biologis. Misalnya dia memang butuh seks. Harus disahkan dong sama yang sejenis. Tidak bisa. Dia nyatanya mau nari ya asik. Ngunakno keceraian ya asik. Berarti dia bisa asik dengan sesuatu di luar keharaman seks. Paham ya? Kenapa harus terjebak nikmat itu harus seks? Padahal dia buktinya juga mau ya seneng. Nari ya seneng. Paham ya? Makanya kalau sampean baca Quran wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan. Sebetulnya masih banyak nikmatnya Allah di luar nikmat yang bernama haram. Ini ku wow, nah ana wong biasa niklah iso gedhe-gedhe krana ngrungokno musik, santri ya iso asik gedhe-gedhe krana wiridan tali. Artinya ada kenikmatan yang di luar nama kesalahan. Ini dikatakan wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi jadi. Selalu ada kelompok-kelompok yang cara berpikir masih waras. Dan dengan berpikir waras pula itu untuk menegakkan keadilan. Kita jangan katut Belanda, jangan katut Amerika yang karena ada fakta tertentu kemudian mengesahkan hukum nyuntik mati bagi orang yang tidak punya harapan di hidup. Hukum Belanda cara ditakok ini ya, cara kula ya tetap bener Islam. Misalnya dia meyakinkan ini, wong Islam gak rasional, wong karuan gak ada harapan hidup, gak oleh disuntik mati. Itu kan namanya enggak ekonomis, karuan ngentekno biaya, misalnya cuci darah. Kenapa tidak boleh disuntik mati? Islam enggak rasional. Nah, jam kula nggih enak. Sing gak rasional kuwi dari pinter, saiki nyerah. Kalau mau tak mlebok dari pinter terus kan sebenarnya mereka juga punya paradoks sendiri. Mereka mengklaim dari dokter-dokter hebat, dokter unggulan, dokter yang hebat. Kenapa sekarang dia nyerah dengan memvonis orang itu tidak punya harapan hidup? Itu kan tinggal cara membahasakan. Kalau bahasa ekonomi, memang kalau diteruskan pengobatannya akan menghabiskan uang miliaran karena sudah tidak. Coba sekarang dibahasakan ilmiah bahwa bapak dokter belum bisa menemukan obat, berarti bapak dokter masih bodoh. Bapak dokter belum bisa menemukan solusi. Nak dirubah ngono, sing salah to. Mulai uang dia terjebak ambek bahasa. Ya iya nak bahasa ekonomi, sawangane kudu disuntik mati. Nah iki nak diwalis bahasane. Ngene lho Pak, iki berarti tim jenengan urung tiba. Nyatane ora iso menemukan obat. Tadi sekolah bapak urung khatam. Enggak memang ini susah. Yang aku ora iso kan gampang. Orang satu gawe hukum mulai disuntik. Ternyata permainan tadi itu hanya permainan kata. Sebetulnya masih ada kata yang lebih rasional. Di saat Anda tidak bisa, itu kesalahan Anda. Yang katanya pintar ternyata enggak bisa. Jangan kemudian merubah hukum ini boleh dibu. Ya sama. Saat orang gay hanya menikmati seks dengan sejenis. Loh kenapa Anda bilang kenikmatan hanya seks? Saya tadi melihat orang gay di warung ya senang, di kafe juga senang. Sama lihat tadi dia naik mobil mewah juga senang. Kenapa Anda terjebak kalau nikmat harus di seks? Paham ya? Kita harus terlatih dengan pikiran Quran, bukan terjebak oleh desakan-desakan HAM, desakan-desakan liberal, desakan-desakan perilaku bebas. Kita harus ini wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi ya. Kita harus berdoa dan berjuang supaya kita masuk ayat ini, masuk ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya. Bumu te umat Muhammad di umat Muhammad. Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama hadis dan kau yang dalam wala